Aduh, telat, mana tugasku belum selesai lagi. Semoga aja gurunya nggak masuk kelas deh. Lain kali jalan tuh minggir, jangan di tengah-tengah. Dia bilang AI bisa ngeringkas, tapi bukan itu intinya. Aku nggak baca buat nilai. Jika kamu tahu, buku itu bukan hanya kumpulan kata. Buku itu jembatan ilmu. Setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini bisa jadi pijakan menuju masa depan yang besar. Buku adalah jendela, dunia dan nafas untuk jiwa yang lelah. Setiap huruf di dalamnya seperti benih. Dan aku sedang menanamnya perlahan. Mesti tak ada yang melihat. Karena aku percaya buku itu bukan cuma bacaan, tapi jembatan. Jembatan ke arah yang gak semua orang mau atau berani lewati. Mungkin terlihat sepele, tapi justru dari hal sederhana, kesuksesan bisa tumbuh. Rey, saya dapat teguran terus-menerus dari guru-guru mapel karena kelakuan kamu, karena tingkah lakumu yang seringkali tidak menaati peraturan dan seringkali atau jarang kamu mengerjakan tugas. Rey, sebenarnya kamu di rumah itu melakukan hal apa saja? Selamat pagi ya. Hari ini saya sebagai guru BK ini memanggil Anda lagi ya. Jadi Anda saya panggil itu sudah beberapa kali. Menurut catatan yang ada di sini itu kurang lebih ada 3 kali ya. Jadi pelanggaran siswa, terutama kamu, itu kaitannya dengan kurang disiplinnya kamu ya. Di kelas itu banyak keluhan-keluhan dari Bapak Ibu guru kaitannya dengan mungkin Anda sering tidak mengerjakan tugas. Wah. Terus sering enggak memasukkan baju seragam. Terus seharusnya hari ini pakai abu-abu, Anda pakai hitam putih. Kenapa itu Anda lakukan? Terus kami selaku dari BK nanti ingin memastikan untuk Anda itu supaya bisa berubah lebih baik. Jadi nanti kalau ada panggilan ini kedua, ketiga, nanti kurang tua, kalau perlu saya hadirkan untuk dipanggil. Jadi kamu sebagai siswa itu harus istilahnya mentaati seluruh peraturan yang ada di kelas Anda ya. Iya loh ya. Jadi saya perhatikan kamu itu kelihatan pendiam, tapi kenyataannya di kelas itu banyak masalah. Terus untuk kedepannya supaya nanti Anda bisa menjadi yang lebih baik, tolong nanti Anda lebih tertib, disiplin. Karena disiplin itu tujuannya untuk Anda menjadi baik dan menjadi sukses. Tanpa disiplin, Anda pasti akan menjadi orang yang kurang berhasil atau gagal. Ya, karena sekarang persaingan sangat luar biasa banyaknya. Jadi kalau Anda mungkin disiplinnya kurang, nanti Anda akan menjadi orang yang kurang diperhitungkan atau menjadi siswa yang mungkin hanya begitu-begitu saja tanpa ada kemajuan. Terus nanti apakah kamu istilahnya bisa dikendalikan atau mungkin bisa istilahnya mengubah perilaku Anda yang dari awal itu kurang baik menjadi baik? Sanggup? Nanti kalau melanggar lagi, orang tua saya panggil. Mau? Ya? Mau enggak? Kenapa toh? Mungkin di rumah ada masalah sehingga nanti di sekolah kok dilampiaskan. Ada masalah di rumah terus nanti mungkin cari perhatian di kelas. Enggak. Tolong nanti kalau Anda memang ingin berhasil ya, ingin sukses di SMK Pemuda 1 Kesamben, itu Anda harus rajin
dan disiplin. Jadi jangan sampai buku-buku ini Anda isi dengan mungkin pernyataan-pernyataan kurang baik dari kamu. Ya. Terus mungkin ada unek-unek bergambaran, mungkin kenapa kamu kok bisa istilahnya berbuat semacam itu. Nggak ada. Tolong nanti kalau istilahnya mau menjadi siswa yang disiplin, berhasil, Anda harus istilahnya mentaati seluruh peraturan yang telah dibuat di dalam kelas, termasuk tiket, masuk pagi, pulang sesuai jam. Itu Anda harus istilahnya Anda harus taati. Paham? Jadi untuk hari ini mungkin pelanggaran kamu yang sudah sering itu tolong saya jangan sampai memanggil lagi, ya. Jadi Anda harus bisa punya istilahnya waktu untuk belajar lebih tertib, lebih disiplin, ya. Jadi tolong HP itu gunakan dari segi positifnya, jangan hanya untuk main game yang mungkin merusak mungkin pikiran atau niat baik Anda. Paham loh? Ya. Jadi mungkin itu dulu panggilan untuk hari ini. Saya mohon nanti untuk kedepannya Anda baik, lebih baik dan lebih baik. Ya. Itu. Nanti tolong ini panggilan. Tugas kalian untuk hari ini adalah petualangan literasi, ya, di mana anak nanti tugasnya adalah wajib meminjam 1 buku perpustakaan, ya. Ini kelompoknya juga sudah saya tentukan, 1 kelompok nanti isinya berisi 2 orang, ya. Kemudian untuk presentasinya dimulai besok, ya, karena besok kan ada mapel saya. Serius sama Cela, mau tulis apa lagi? Iya sama aku, tapi nanti langsung ke kampus aja ya buat pinjam bukunya. Mau dibawa ke kelas. Oke, kita mulai dari sini. Jadi, buku ini tentang bagaimana sastra bisa mencerminkan kondisi sosial. Jadi yang bisa kita ambil adalah pengaruh buku terhadap pandangan dunia. Coba deh, Re, kamu lebih fokus aja, percaya deh. Ini nggak sulit itu kok. Lagian, ini cuma butuh waktu sedikit aja buat memahaminya. Sebenarnya otak kamu tuh mesin ya, kenapa kamu bisa pintar? Bukan soal mesin, Re. Buku itu bukan soal hanya jadi pintar, tapi buku juga ngajarin kita cara melihat hal-hal dengan perspektif yang berbeda. Kadang kita cuma perlu sedikit waktu atau sudut pandang baru untuk berkembang. Kayak deh. Jadi menurut kami buku ini bukan cuma cerita, tapi tentang bagaimana kita bisa melihat